Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 36 sampai 37. Wal budna. Budna itu badan. Badan. Onta. Ini sebagai pelajaran bahwa kalau kita mau berkorban, mau bersedekah yang baik, yang berharga. Kalau hewan yang gemuk, yang sehat, yang bagus, yang tidak cacat. Badan, ini juga pelajaran. Apabila kita hanya gemuk badan kita, tapi tidak dipakai untuk beribadah, untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah, maka hampir badan kita ini sama dengan hewan. Wal butna. Karena itu badan, bahasa Indonesia jadi badan. Ja'alnaha telah menjadikan siapa kami Allah kepada al-budna lakum bagi kalian min sya'airillah. Tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan onta, badannya besar, tinggi, gemuk, bisa tunduk kepada manusia untuk memenuhi dan membantu kepentingan manusia. Alat transportasi, untuk ekonomi, untuk dinikmati dagingnya. Kalau air minum, beliau kalau terlambat, tapi tidak boleh ya dibuat terlambat. Tapi kalau terlambat, beliau itu menyimpan air minumnya itu di punuknya. Ada yang berpendapat bisa bertahan sampai 60 hari. Dan kelebihan onta ini apabila manusia atau majikannya mau menaikinya, dia bisa duduk. Bayangkan, dia kan tinggi. Untuk membantu keperluan manusia, hamba Allah, dia duduk dulu. Kalau sudah majikannya duduk rapi, maka dia berdiri. Karena dia tinggi. Dan dia bisa menunjukkan jalan-jalan yang di situ dekat dengan air. Sehingga kalau dipakai untuk alat transportasi perjalanan, onta ini bisa membantu menunjukkan kepada majikannya bahwa di sana ada air. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Pada onta itu ada kebaikan. Kenapa pada diri kita kok sulit sekali ada kebaikan itu? Itu kebaikan bagi lakum, bagi kalian. Oleh karena itu, kalau betul-betul dalam keadaan sangat dibutuhkan, fadhkur smallahi 'alaiha shawaf. Ada yang dipotong itu dalam keadaan seperti sapi itu ditidurin, kerbau, kuda. Tapi kalau onta, dia dalam keadaan shawaf, berdiri. Faiza wajabat junubuha, lalu yang ditusuk itu di lehernya. Maka setelah dia besar seperti itu, tapi kalau ditusuk di lehernya, dipotong, dikorbankan, dia tidak melarikan diri, dia juga tidak membahayakan. Duduk begitu saja. Faiza wajabat junubuha fakulu minha, maka boleh kita memakan sebagian hewan kurban kita. Wa atimul qani'a, tapi jangan lupa kebanyakan daging korban kita berikan kepada qani. Al-qani itu orang yang minta. Itu qani.
Ada perbedaannya antara qoni'ah sama qona'ah. Kalau qona'ah itu meminta, nanti menjadi qoni. Tapi kami ulang ya, kalau qona itu meminta. Tapi kalau qoni, nunnya kasroh, qoni'ah ya qona'u qona'ah, qona'atan, itu ridho. Bisa dikatakan tidak meminta. Kami ulangi. Kalau na, itu meminta. Tapi qoni'ah, itu ridho. Qoni'ah ya qona'u qona'atan. Berangkat dari Al-Quran surah Al-Hajj ayat 36-37. Fakulu minha wa at'imu, memberilah makan siapa kalian semua. Al-qani'ah, kepada orang yang minta karena dia butuh. Hak dia untuk meminta. Justru kita terbantukan kalau dia meminta. Karena kita tahu bahwa orang ini harus dibantu. Bayangkan kalau dia nggak meminta. Besok minta di akhirat jadi urusan besar kita. Wal mu'tar, dan orang yang memperlihatkan diri tapi nggak meminta. Jadi ada perbedaan antara qoni sama qona. Qoni'ah, qona'ah. Sama dengan mator. Kalau mator itu ada perbedaan dengan al-ghais. Biasanya sama-sama diartikan hujan. Sebenarnya ada perbedaan. Kalau al-mator itu hujan yang sifatnya siksaan. Semua kebanyakan kalimat mator di Al-Quran itu hubungannya dengan adab, siksaan. Banyak sekali. Sedangkan al-ghais itu berbentuk hujan, turun air yang berhubungan dengan kasih sayang Allah, rahmat. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa amtarna 'alaihim matara, dan menurunkan hujan yang sangat deras dan sangat membahayakan siapa kami Allah, alaihim, pakai ala. Matara, amtorna, alaihim matara, masdar lafzi, dengan betul-betul hujan yang sangat deras, bisa banjir, segala macam, apalagi kalau disertai dengan geledek, tambah angin. Fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Itu kenapa dikasih matara, hujan yang sangat deras? Karena Allah akan memberikan nasihat pelajaran yang tegas bagi orang mujrimin yang hobi melakukan dosa. Kaifah. Lalu perhatikan, fanzur, melihatlah siapa kamu. Kaifah, bagaimana? Karena ada akibatul mujrimin, apa akibat ulah orang-orang yang hobi melakukan dosa. Al-A'raf 84. Mator itu banyaknya adab. Tapi kalau al-ghais, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Wa yunazzilu, dan menurunkan siapa Allah al-ghais, kepada hujan. Hujannya rintik-rintik atau deras tapi tidak membahayakan, tidak bersamaan dengan angin yang kencang dan geledek. Itu ciri-ciri kalau hujan rahmat. Hujan rahmat itu hujan tidak terlalu keras, atau kalau tahu deras tapi tidak bersamaan dengan angin yang kencang dan geledek. Al-ghais, kepada hujan, wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam kandungan. Itu Al-Quran surah Luqman dihubungkan dengan penciptaan nikmat Allah, diciptakannya keturunan manusia di rahim. Luqman 34. Atau yang paling mudah, amun fihi yuwas. Yuwas itu hujan. Setelah tadinya musim kemarau, sulit, masalah ekonomi, keamanan terganggu, amun fihi yuwas. Lalu Allah menurunkan, mengganti dengan keadaan di mana di waktu itu yuwas, dikasih hujan, annasu, siapa manusia, wa fihi, dan dalam keadaan yuwas tadi, tadi, ya'sirun, mereka memerah anggur. Tapi bukan untuk dibuat anggur merah yang untuk memabukkan, tidak. Yang langsung dimakan dan diminum. Untuk dikonsumsi. Karena kalau ditahan itu beberapa saat bisa memabukkan. Itu Al-Quran surah Yusuf ayat 49.
Jadi ada perbedaan. Ini berangkat dari istilah al-budnah, qani, wal mu'tar. Kembali lagi kepada Al-Quran surah Al-Hajj ayat 36. Kadzalika sakhkharanaha lakum. Coba kamu pikir. Itu onta yang badannya gede luar biasa tinggi oleh Allah disuruh tunduk patuh untuk membantu kebutuhan manusia dalam berbagai arah. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu dengan nikmat Allah yang mana lagi sih kamu itu kok sulit sekali bersyukur. Padahal semua yang ada pada diri kita yang nempel itu semua pemberian titipan dari Allah. Kok masih aja nggak bersyukur? La yanalallaha luhumuha. Lan masuk pada fi'il mudhari', harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Tidak akan pernah memperoleh kepada Allah luhumuha, apa daging-dagingnya, wala dima'uha, dan darah-darahnya, karena dulu orang itu berkorban, darahnya itu dicatkan ke mukanya dan lain sebagainya. Jadi berkorban itu bukan darah, tapi juga bukan fisik, tapi kalau mampu yang bagus. Tapi yang nilai tertinggi itu barangnya halal, membeli dan membaginya dengan cara yang halal yang diridhoi oleh Allah. Keikhlasan penting. Walaki yanaluhu taqwa minkum. Ketakwaan kita diuji, apalagi di zaman-zaman seperti sekarang banyak orang butuh bantuan. Kadzalika sakhkharaha lakum. Allah mengulangi lagi, begitulah Allah memberikan kelebihan kepada salah satu hambanya, salah satu makhluknya untuk saling membantu sampai onta saja tugasnya membantu kebutuhan manusia. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullah, agar kita terbiasa membesarkan Allah. Bertakbir. Litukabbirullah. Nanti masuk malam lebaran sambil masak di dapur, sambil bertakbir di kamar. Demikian juga setiap habis sholat, habis lebaran, jadi tanggal 10 Idul Adha, tanggal 11, 12, 13, terakhir sampai waktu asar itu bertakbir. Litukabbirullah ala ma hadakum. Itulah ajaran Islam, ajaran berbagi dan lain sebagainya. Ala ma hadakum wa basyiril muhsinin, dan tolong beri kabar gembira, memberilah kabar gembira siapa kamu al-muhsinin, kepada orang-orang yang selalu berusaha, ahsana yuhsinu ihsan, muhsin, orang yang selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik, melampaui kebaikan orang lain, semakin meningkatkan usaha kebaikannya, tanpa harus bertepuk dada bahwa saya lebih baik dari kalian. Al-Hajj ayat 37. Ini lalu nanti penjelasannya ada di Bukhari 1689, 1690. Ini ada penjelasannya panjang lebar, bisa dilihat di Fathul Bari juz 3 mulai dari halaman 683 di sebelah kiri sampai 691 di sebelah kiri lagi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.